Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pukul 14.17, jadi bisa saya mulai saja ya Bapak Ibu. Nanti yang mungkin ada yang masuk room, nanti bisa menyusul melalui rekaman. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi di kegiatan ini. Sebelumnya saya jelaskan mengapa saya membuat kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan diseminasi, seperti kemarin Canva juga diseminasi, tetapi pesertanya ada dua, saya dengan Ibu Vida untuk Maluku Utara. Kemudian saya juga mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh penyelenggaranya dari Dinas Provinsi DKI Jakarta tentang pemanfaatan kuisis. Dulu pernah saya bagikan ke grup-grup teman guru di WA juga. Saya juga share di Facebook tentang TOT dari DKI Jakarta ini, dari Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi ternyata sampai pelatihan ternyata Maluku Utara hanya saya saja. Jadi untuk kegiatan diseminasi atau pengimbasan, ini merupakan kegiatan pengimbasan saya sendiri. Jadi di sini mungkin tidak terlalu resmi sekali, kita hanya berbagi pengalaman tentang apa yang telah saya dapatkan di pelatihan kemarin. Tapi nanti ada semacam tugas juga, tapi ringan-ringan saja untuk menyelesaikan tugas, hanya membuat kuis. Nanti Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun kuisis, dipakai saja akunnya. Untuk Bapak Ibu yang belum membuat akun kuisis, nanti ada, kemarin saya sertakan di email, ada linknya. Lewat link itu nanti saya contohkan dengan menggunakan akun yang baru. Saya izin share screen. Kalau ini akun saya, jadi saya keluar dulu supaya saya mau memulai dari awal, mulai dari pendaftaran menggunakan akun yang belum pernah dipakai. Nah, kemarin saya kirimkan di email secara otomatis, siapa yang mendaftar kemarin otomatis email akan terkirim link pendaftaran akun kuisis, kemudian grup WA dan link Zoom meeting. Bapak Ibu, di sini ada sebuah link yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Di grup WA juga sudah saya bagikan. Ini nanti diklik saja. Bapak Ibu yang belum sampai di sini nanti mencoba saja klik link itu. Kemudian akan ada seperti ini. Dapatkan Supermu gratis selama 1 bulan dengan mendaftar dan mainkan game di Quizizz. Ini akun super, nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar akan mendapat akun selama 1 bulan ini dengan versinya versi Pro. Kemudian kita mulai saja di sini. Klik. Sebentar. Ini kita tanda silang saja, sama saja. Kemudian selamat datang di Quizizz. Yang pertama ini kita akan mendaftar. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google di webnya atau Chrome, kalau Bapak Ibu pakai Chrome seperti saya atau Mozilla,
kita langsung ke Google-nya. Kalau kita sudah pernah masuk ke akun, entah itu email atau akun Google yang lain, klik saja di Google. Kemudian pilih akun yang akan didaftarkan. Saya akan mendaftarkan salah satu akun saya yang belum pernah saya pakai untuk akun Quizizz. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya atau pernah memainkan, dipakai yang itu dulu. Tidak harus mendaftar baru. Kemudian di sini bagaimana Anda menggunakan Quizizz? Sekolah, kantor, atau bisnis, keluarga. Di sini akan saya gunakan klik untuk sekolah. Karena nanti berhubungan dengan murid dan guru. Nah, kemudian ada tawaran lagi. Kita akan masuk sebagai guru atau siswa. Karena kita sebagai guru, klik saja di guru. Nanti kita bisa membuat soal yang akan bisa dibagikan oleh siswa. Klik di sini. Guru. Nah, kita sudah masuk. Nanti kalau kita keluar, kita sudah mempunyai akun Quizizz di sini. Tinggal masuk menggunakan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Sampai sini ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Boleh, Kalau Pak, misalkan boleh. ada yang belum jelas, nanti tinggal ditulis di chat saja. Nanti akan saya baca, kemudian langsung kita bahas. Sepertinya kalau masalah pendaftaran gini sangat mudah ya, tinggal kita klik-klik saja. Yang penting kita sudah punya akun Google, itu sudah langsung masuk. Nah, karena saya ini akun baru, di sini masih kosong. Di sini kita masih kosong, tapi kita bisa mencari kuis publik. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, karena ini baru, saya akan pakai akun yang sudah saya pakai. Ini saya keluar dulu. Kalau kita mau masuk ke Quizizz, kita tinggal klik saja di sini Quizizz. Alamatnya quizizz.com. Nanti kalau di Google ini quizizz.com. Klik saja di sini. Kemudian kita akan masuk sign up menggunakan akun yang pernah kita daftarkan. Yang tadi saya daftarkan akunnya yang ini, Irfan Widias. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun ID belajar, bisa digunakan juga. Ini karena kita sudah punya akun belajar ID, ini saya sudah punya akun belajar ID yang sudah saya daftarkan. Saya sudah mulai pakai untuk beberapa akun media-media pembelajaran, akun belajar ID-nya sudah saya pakai terus. Nah, di sini ini adalah akun saya. Kemudian di sini ada kuisku, ada tombol-tombol di sini. Ini kita akan membuat kuis. Klik cari, ini kita akan mencari kuis yang ada di webnya Quizizz. Kemudian bisa kita duplikat, bisa kita edit kembali. Kemudian di sini kuisku. Ini adalah kuis-kuis yang pernah saya buat atau yang pernah saya duplikat dari Quizizz ciptaan orang lain, kemudian saya edit. Untuk Quizizz sendiri ini di sini tidak ada yang namanya hak cipta. Jadi setiap kita membuat kuis atau buat pertanyaan berbasis game di Quizizz ini tidak ada namanya hak cipta. Jadi kita saling berbagi di sini. Kita bisa copy paste punya orang lain. Kemudian dimasukkan ke daftar kuis kita. Nah, untuk yang pertama mengawali ini ada presentasi mengenal Quizizz. Di sini Bapak Ibu bisa
bergabung untuk berinteraksi dengan presentasi yang saya bagikan ini. Nah, Bapak Ibu di laptop atau di HP Bapak Ibu nanti akan masuk salin, saya chat saja. Tinggal klik saja di chat atau masukkan kode permainan. Saya tunggu. Nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan presentasi mengenal kuisis. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk mencoba yang berbasis game. Nanti seperti apa, nanti kita bisa tahu. Kalau di kuisis ini ada sistem perankingan. Kita lepas dari kurikulum. Kalau kurikulum, sekarang kan tidak boleh meranking. Setiap anak kan punya potensi beda-beda begitu. Tapi kita di sini kan berbasis game. Berbasis game itu saat kita bisa lebih nilainya bisa lebih tinggi, itu merupakan suatu kepuasan kalau kita bermain game. Jadi nanti kalau kita bermain dengan anak-anak, anak-anak akan senang. Sudah ada 2 orang yang mengakses. Yang mengakses Pak Harli, Ibu Lita. Saya mulai saja, nanti Bapak Ibu lihat presentasi lewat Zoom saja, tidak apa-apa. Saya klik mulai. Di sini ada keterangan 1 sampai 19. Di sini ada 19 slide. Ini bisa kita buat nanti di presentasi. Seperti halnya Canva, kemarin Canva bisa membuat presentasi dengan berbagai macam bentuk atau template. Kalau di sini presentasi seperti halnya PowerPoint. Kita bisa menambahkan ikon-ikon di sini atau materi seperti halnya kita menjalankan PowerPoint. Nah, ini. Kita sebagai guru tugasnya membuat RPP, melaksanakan kegiatan kelas, daring atau PTM, memberikan penugasan, berkomunikasi dengan orang tua, rekap nilai, membuat laporan. Kuisis ini membantu kita memudahkan seperti Canva. Canva itu memudahkan kita membuat template, membuat semua yang kita perlukan dengan memanfaatkan template yang ada. Kuisis ini memudahkan kita membuat suatu permainan game dengan pertanyaan atau soal ujian. Kuisis adalah platform pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat kuis atau pembelajaran interaktif. Tapi ini berbasis game. Jadi nanti kita bisa ada, seperti yang tadi saya utarakan, ada sistem peringkat. Siapa yang nilainya bagus nanti akan di atas. Dan itu bisa dilihat seperti kalau kita melihat sepak bola, ada klasemen. Siapa yang tertinggi, nilainya tertinggi. Nah itu. Ini mungkin tidak saya jelaskan semuanya, karena kalau jelaskan semuanya nanti kita akan lebih ke prakteknya. Nah, kuisis dimainkan di mana saja oleh guru dengan menggunakan laptop, PC, atau tablet atau HP. Mainkan kuis atau presentasi secara interaktif. Ini presentasi dalam bentuk video. Contoh membuat akun yang tadi saya contohkan tadi. Nah, teacher, kalau itu dalam bahasa Inggris, tergantung pengaturan laptop Bapak Ibu
bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nanti bisa di-setting. Saya lewati saja. Nah, ini nanti akan kita membuat cara-caranya di sini. Ini tidak akan saya bahas di sini, nanti akan saya langsung praktekkan bagaimana membuat kuisnya, buat soal-soalnya. Bapak Ibu yang bisa mengakses ini, tadi yang link saya gunakan itu bisa disimpan di Quizizz-nya, di akun kita. Nah, ini salah satu bentuk tampilan saat siswa mengerjakan tugas dari kita. Kalau kita menggunakan InFocus, nanti bisa ditampilkan siapa yang nilainya paling atas atau paling tinggi. Nah, sekali lagi karena ini berbasis game, Bapak Ibu, jadi sistem peringkat itu ada berdasarkan nilai. Tapi itu nanti asik karena ada beberapa fitur-fitur untuk membantu murid dalam menyelesaikan soal. Dan ada waktunya juga. Contohnya seperti kartu pembantu, misalkan kalau dalam game itu ada kartu untuk hidup lagi, begitu kalau dalam permainan. Salah satunya seperti itu. Untuk presentasinya nanti diduplikat untuk presentasi yang kita dapat, bisa diduplikat dan diedit. Kemudian ini bentuk laporannya, bisa dicetak dalam bentuk Excel atau PDF. Nah, nanti salah satu tugas Bapak Ibu membuat soal, setidaknya 5 soal saja. Nanti. Yang penting nanti dibagikan linknya ke teman-teman atau grup, atau langsung siswanya juga boleh. Yang penting ini laporannya ada, laporan bahwa siswa atau orang yang kita bagikan linknya sudah menyelesaikan, ini laporannya ada di sini. Nanti di screenshot. Ini bentuk laporannya seperti ini nanti. Saya lanjut saja, ini hanya sekilas, nanti kita akan banyak di prakteknya. Di laporan sudah. Nah, Quizizz juga dapat diintegrasikan dengan LMS seperti Google Classroom. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, bisa dimasukkan linknya Quizizz. Untuk Canvas dan Schoology ini saya belum pernah pakai, jadi saya tampilannya belum tahu seperti apa. Nah, ini perbedaan akun basic dan super. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di presentasi ini. Nanti saya bagikan presentasinya ini di chat saja. Ini perbedaannya partisipasi pemain game. Kalau basic 100, kalau super sampai 500. Selanjutnya, nah, Quizizz yang akan datang, ini fitur upgrade-nya. Siswa dapat menjawab dengan gambar. Ini sudah ada, sudah muncul akhir kemarin, pertengahan Maret kemarin. Sudah ada upgrade menjawab pertanyaan dengan gambar. Ini sudah, kita lewati saja. Nah, Bapak Ibu coba ini kenang-kenangan, ini bisa menjadi sebuah buku. Bapak Ibu kalau mau mencoba, saya kopikan di alamat linknya. Nah, Bapak Ibu coba isi di situ, nanti ada isi Google Form.
kemudian beri nama, nanti akan masuk ke email dalam sebuah bentuk buku. Ini yang membuat pengurus kuisisnya. Kita lewati saja. Tadi pengenalan singkat tentang kuisis. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu menggunakan kuisis. Saya contohkan di sini, kita akan mulai membuat. Sebentar, saya bagikan ini di kolom chat. Ini bisa Bapak Ibu bisa simpan ini langsung di akunnya. Yang ini presentasi, yang tadi. Yang ini contoh buku mimpi. Nanti akan buku mimpi itu seperti cerita bergambar. Cerita bergambar tapi dibuat dengan nama anak kita, misalnya anak atau murid kita. Nah, sekarang untuk mengawali ini, saya akan mencoba buat kuis. Di sini klik saja buat. Nah, kuis atau pelajaran baru. Kalau pelajaran baru nanti membuat presentasi. Seperti tadi. Kuis, ini nanti kita fokusnya ke kuis saja. Kuis dulu. Karena kita program utamanya memang membuat suatu game dengan pertanyaan yang telah kita buat atau kita siapkan untuk dijadikan sebuah permainan game. Kita klik di sini, nama kuis, misalkan berdasarkan mata pelajaran, bisa bahasa Indonesia, atau kuis-kuis di luar mata pelajaran juga bisa. Misalkan saya gunakan matematika misalnya. Ini hanya contoh. Bapak Ibu bisa buat terserah ya di sini dieksplor saja. Kemudian pilih mata pelajaran yang relevan, matematik. Ini bisa kita centang semuanya juga bisa. 3 ya. Sesuaikan saja tentang materinya. Kalau matematika kata matematika atau fun. Fun itu hanya permainan game di luar mata pelajaran ya. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa mulai. Ada beberapa macam buat pertanyaan. Dengan pilihan ganda, survei, isian singkat. Isian singkat itu kita menuliskan dengan mengetik keyboard. Tapi kalau saat siswa menjawabnya, hurufnya salah satu saja, itu semuanya salah. Jadi kalau di kuisis banyak menggunakan pilihan ganda, karena hanya memilih. Pertanyaan terbuka juga sama. Hampir seperti isian singkat. Kemudian seri itu pertanyaan yang seperti presentasi, bisa dibuat dengan gambar. Kemudian, nah, untuk pertanyaan dengan audio respon, kita bisa menjawab dengan suara, tapi ini hanya akun super. Untuk mendapatkan akun super itu, Bapak Ibu nanti mengajak dengan menggunakan kode referral yang ada di awal, atau video respon di sini. Slide sama, seperti presentasi. Kita buat yang paling mudah saja. Gunakan pilihan ganda. Misalkan yang paling mudah singkat ya.
Dan pilih di sini 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar kita centang saja di sini. Kemudian kita simpan. Ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Kita tambahkan soal nomor 2. Buat pertanyaan baru. Pilihan ganda. Kemudian kita akan menggunakan gambar. Kita bisa cari di sini misalkan gambar gunung. Klik, kemudian masukkan. Nah, kemudian kita buat pertanyaan. Misalkan berbentuk bangun, apakah gambar di samping? Kita gunakan di sini kubus, balok, dua-duanya, Bu. misalkan kita tandai centang yang jawaban yang betul. Simpan. Sudah ada 2. Nanti Bapak Ibu, di sini ada keterangan. Pilih nama kuisis yang relevan. Ini sudah tercentang, berarti sudah selesai. Kemudian tambahkan gambar. Kemudian rincian kuis, tambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Nanti kita bikin minimal 1 yang untuk tugas. Pertanyaan ada 5. Minimal 5 nanti. Ini baru contoh. Kemudian saya tambahkan lagi. Buat pertanyaan baru. Kalau dengan isian singkat nanti kita menjawab di sini beberapa kata. Misalkan pertanyaannya, kita bikin pertanyaan yang singkat saja. Mana bendera Indonesia? Nah, di sini ketik jawaban misalnya merah, putih. Tambahkan jawaban alternatif lain. Misalkan ada yang menggunakan jawaban dengan caps lock. Kalau isian seperti ini memang kita susahnya harus memberikan alternatif jawaban yang kemungkinan dijawab oleh siswa itu sedikit berbeda-beda. Jadi harus ada alternatif jawaban yang lain. Beda dengan pilihan ganda. Kita simpan. Sudah 3 ya. Buat pertanyaan baru lagi. Misalnya 5 kali 6 sama dengan 20. Simpan. Nah, ini sudah tercentang lagi. Tambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Sudah tercentang.
Kemudian kita akan tambahkan pertanyaan dengan gambar. Tambahkan pertanyaan lagi. Kita akan cari gambar, misalnya di bawah ini merupakan gambar sungai adalah, kita cari di sini, klik, ada pilihan di sini, change option to image, klik cari sungai misalnya. Satu ini kita gunakan. Kemudian yang lain kemudian ada lagi misalnya satu lagi. Klik jawaban yang benar, klik di sini simpan. Ini sudah 5. Kemudian kita akan mengganti rinciannya. Untuk mengganti rincian di sini kita bisa klik saja di sini, misalkan saya bikin ini tematik. Tadi ini yang awal kita tulis. Kemudian kita ganti di sini other atau lainnya. Kemudian kita akan menambahkan gambar judulnya. Kita berikan judul cari gambar misalnya belajar kartun. Gambarnya kita cari di Google di sini. Kemudian pilih bahasa, kita pakai bahasa Indonesia saja. Kemudian ini adalah kelas. Kita memberikan ke kelas berapa. KG itu TK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Ini kelas sampai 12. Kemudian ini mahasiswa. Kemudian yang bawah ini lebih tinggi lagi. Kita gunakan misalkan soal untuk kelas, karena ini soalnya asal, jadi saya pakai misalnya kelas 4 gitu. Kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini? Kita bikin publik. Jangan privat. Kalau privat tidak akan bisa terbaca oleh orang lain. Kemudian simpan. Nah, ini sudah tercapai ini. Untuk awal 1, 2, 3, 4. Kalau lebih dari 5 boleh, lebih bagus lagi. Kemudian kita simpan. Nah, ini kuis saya sudah ada. Tinggal kita akan bagikan ini di sini.
Karena ini hanya pertanyaan simple ya. Saya akan coba pertanyaan karena ini pertanyaan permainan ya. Jadi biar tidak terlalu tegang, saya membuat pertanyaan kuisnya ini. Saya cari dulu. Nah, saya bikin pertanyaan ini. Kuis cak lontong. Kata kuncinya cak lontong. Bapak Ibu coba bermain, kita akan berinteraksi bersama. Di sini ada 10 pertanyaan. Kita akan bermain game. Sama seperti tadi pertanyaan, kalau kita buat pertanyaan, kita mulainya di sini. Ini karena ini hanya contoh, jadi kita akan bermain game di sini. Mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Kalau berikan pekerjaan rumah itu ada jedanya waktu sampai tanggal berapa. Nanti ada pengaturannya. Kalau bermain langsung, berarti kalau di dalam kelas misalkan Bapak Ibu menyiapkan infokus, kemudian anak-anak menggunakan HP atau laptopnya, kemudian siap di sini, siap langsung. Klasik atau kecepatan guru. Kecepatan guru itu dengan waktunya nanti sama-sama. Nanti kita akan coba semuanya. Nanti kita berinteraksi di sini. Seperti apa permainannya. Kita pilih klasik saja. Kemudian di sini ada pilihan. Klasik itu biasa nanti. Itu sendiri-sendiri. Nanti kita akan coba juga menggunakan tim. Tim itu nanti berkelompok. Siapa jawabannya kelompoknya yang walaupun menjawabnya sendiri-sendiri, tapi kelompok satu bisa benar semuanya dan cepat menjawabnya, nanti nilainya berarti kelompok satu lebih tinggi. Kalau ini mandiri sendiri-sendiri. Kemudian ini sudah, di sini bawahnya ada pengaturan. Pengaturannya default saja. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kita akan tunjukkan setelah siswa menjawab. Atau tidak nonaktifkan juga bisa. Jadi kita aktifkan saja. Kunci jawaban, kuis sudah. Tunjukkan ini. Sudah. Ini waktu fleksibel. Nah, tunjukkan 8 peringkat. Pertanyaan diacak, tidak usah. Pilihan jawab diacak, tidak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menghendaki diacak, boleh juga. Diklik saja ini. Kemudian pertanyaan penebusan, redemption. Ini seperti bonus. Kalau kita ada pertanyaan salah, kita bisa mengambil bonusnya di sini untuk mengulangi salah satu pertanyaan secara acak yang masih salah. Putar musik, ada musiknya juga, nanti Bapak Ibu bisa dicoba. Perlihatkan meme, random saja, kemudian saya lanjutkan. Nah, permainan seperti ini. Coba Bapak Ibu masuk dengan join quiz ini. Saya ini ya, di chat, saya bagian di chat. Kita akan bermain. Atau masukkan kode. Masukkan kode itu berarti kita masuk di luar ini, keluar dari keluar dulu, tidak login tanpa harus klik ini. Nanti ada memasukkan kode. Coba masuk Bapak Ibu. Sudah ada 1 peserta. Sudah ada yang berhasil masuk. Nanti kita mulai sama-sama. Ingat kata kunci itu cak lontong, kita bermain di sini ya. Bukan jawaban yang serius ya. Kata kuncinya kan cak lontong, kalau kita mengenal cak lontong pasti jawabannya yang nyeleneh-nyeleneh begitu ya. Ini kita hanya bermain mencontohkan. Tapi nanti kalau kita praktekkan ke siswanya, bikin pertanyaan yang baik-baik ini. Ini kita hanya mencontohkan saja. Maaf Pak Evan, saya tadi ketinggalan. Maksudnya ada link mana ya untuk kuis ini? Oh, di ini.
Di chat ada? Di kolom chat sudah saya bagikan. Kalau yang akan mau mencoba ini, klik saja. Di sini kalau guru belum klik mulai, ini belum mulai, masih menunggu peserta yang lain. Setelah klik join ini, nanti akan diarahkan untuk menuliskan namanya supaya bisa tahu. Mau ganti pilih tema ini juga bisa apa ya namanya, foto profil, tapi ini modenya mode permainan. Sudah ada 5 peserta. Saya sudah tergabung atau belum, Pak Pak Evan? Zen, Ibu Mariani Ahmad, Pak Yakin. Bergabung lewat HP juga bisa. Saya bagikan di WA. Kalau mau pakai HP, saya bagikan di WA biar bisa bermain di HP, juga bisa melihat peringkatnya di laptop. Di grup ya sudah saya bagikan, yang mau bermain melalui HP juga bisa. Nah, ini saya menggunakan HP, jadi oke, kita coba 8 saja ya. Atau masih mau menunggu? Sudah ada 10. Oke, saya mulai saja. Bapak Ibu nanti langsung menjawab pertanyaan yang ada. Di situ ada waktunya, Bapak Ibu. Jadi harus ini baru saya menjawab. Nah, sudah ada masuk. Semakin cepat Bapak Ibu menjawab, poinnya akan semakin tinggi. Tapi kalau sampai waktunya habis belum menjawab, itu poinnya sangat rendah.
Ini kalau Bapak Ibu menggunakan Infobus tampilannya seperti ini peringkatnya. Di tengah-tengah pertanyaan biasanya ada tawaran semacam kartu-kartu bonus, itu bisa dipakai untuk menambah poin. Sudah selesai semua? Oh, masih ada yang ini tambah. Ini masih ada yang bertambah. Kurang 4 lagi, selesai. Masih ada 4 orang yang belum selesai nih. Oke, saya kira sudah saya cukupkan. Saya akhiri di sini. Klik akhiri. Nah, ini nomor 1 itu Pak Yakin ini yang paling terlontong ini ternyata. Oke, saya kembali ke kuisis lagi, kembali ke beranda. Saya keluarkan di sini. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh saat kita memainkan kuisis, ya. Pertanyaannya seperti yang tadi. Itu baru contoh. Salah satu contohnya nanti Bapak Ibu mencoba-coba saja bikin pertanyaan, kemudian dibagikan di grup biar teman-temannya mencoba. Nah, kalau tadi langsung pertanyaan secara langsung, secara online langsung, sekarang saya bagikan pertanyaan itu dalam mode PR misalnya. Misalnya ini, saya ambil kuis yang pernah saya bikin. Nah, kalau tadi yang ini, nanti Bapak Ibu coba saja di sini. Kalau kecepatan guru, waktunya sama. Mulainya sama, pertanyaan 1 selesaikan dulu, klik, baru pertanyaan 2 sama-sama selesaikan, pertanyaan 3 sama-sama selesaikan, seperti itu.
Berarti di sini adu kecepatan. Nanti siapa yang paling benar dengan kecepatan paling cepat itu peringkatnya yang akan naik. Ini belajar berpikir cepat juga. Kemudian kalau yang satunya, kita akan membagikan pertanyaan yang sudah kita buat secara asinkronus, memberikan pertanyaan dengan pekerjaan rumah. Klik di sini. Ini akan diatur sampai tanggal berapa. Jadi tidak harus sekarang. Bisa nanti, atau bisa saat di rumah, atau bisa besoknya. Ini diatur waktunya di sini. Sampai tanggal berapa misalkan. Kalau akun basic, seperti punya saya akun basic, ini hanya 2 minggu waktunya. 2 minggu itu saja sudah lama itu. 14 hari misalkan terakhir, misalkan saya ambil 1 minggu saja di tanggal 7. Kemudian pukul berapa minimal maksimalnya. Kemudian ini sudah waktu. Nah, di sini pengaturan umum. Upaya peserta berapa kali dapat mengikuti kuis ini. Misalkan mau kita berikan kesempatan 2 atau 3 bisa. Karena waktunya lama, misalkan hasilnya kurang memuaskan, beri kesempatan kedua kali misalkan, atau sampai ketiga kali. Kemudian tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Kalau mau diberikan kesempatan, berarti kita kasih mati saja off ini di sini. Nanti baru dibahas saat pertemuan misalkan, karena ini dibuat untuk PR. Tapi kalau mau sekali, upaya sekali, kita gunakan aktif saja biar tahu jawabannya. Dan ini lewati. Kalau ada tanda petir ini berarti untuk akun yang basic belum bisa menggunakan. Tapi kalau Bapak Ibu yang tadi menggunakan link ini, yang saya berikan ini, kemudian Bapak Ibu membuat pertanyaan 5, minimal 5, kemudian dimainkan. Dimainkan seperti tadi. Saya bagikan pertanyaan tentang kuis Cak Lontong itu, kemudian dimainkan, nah, nanti akan menjadi super. Otomatis saya menjadi super, kemudian yang klik itu akan menjadi super. Jadi fitur-fitur yang terkunci akan terbuka nanti. Dan ini lewati saja, tunjukkan peringkat. Kalau tidak mau diacak pertanyaannya, ini tidak usah diaktifkan. Gini. Nah, musik, tambahkan musik untuk peserta. Tinggal klik tugaskan. Bisa di bawah, bisa di atas. Untuk meme ini biasanya akan muncul di beberapa pertanyaan, tidak semuanya. Kita bisa buat sendiri meme atau meme. Kita tugaskan. Nah, yang dibagikan linknya ini. Link ini yang akan dibagikan. Atau kodenya. Bukan yang admin. Kalau admin nanti siswa bisa mengedit. Kita bagian saling ini, saling link atau ini. So ini. Kalau kira-kira belum sampai jatah waktunya, kita mau akhiri petugasan. Di sini saja klik di sini. Tidak harus menunggu sampai waktunya habis, kita bisa klik di sini. Kita bisa edit tugas di sini. Kemudian ini berkaitan dengan
Sebentar saya ini Bu, video saya nonaktifkan karena apa? Jaringan naik turun jadi agak mengganggu. Nah, ini berkaitan dengan kuis, tadi membuat kuis. Sekarang kita akan kita bukan membuat kuis, tapi akan mengedit kuis. Kita cari di kolom pencarian ini. Di kolom pencarian, kemudian kita akan cari kuis tentang apa. Kita tinggal cari judulnya. Misalkan kita akan mencari kuis tentang materi IPA, perkembangbiakan, IPA kelas berapa, biasanya kita akan terfilter. Kalau kita cari kelas yang SMP, akan terfilter di situ. Perkembangbiakan tumbuhan misalkan. Nah, ini akan ada pilihan banyak. Kita tinggal sesuaikan saja apakah itu untuk kelas kita atau IPA-nya, IPA SMP atau SD atau SMA. Tinggal kita cari sesuaikan materinya. Nah, misalkan saya kelas 6, klik saja. Di sini kita bisa langsung mulainya. Kita kalau langsung mulainya berarti kita tidak akan punya laporan. Kita harus masukkan ini sebagai kuis kita. Kita akan klik di sini, salin dan edit. Oh ya, sebentar. Ini ada tanda super, jadi kita super tidak bisa. Kita cari yang tidak ada tanda supernya. Akun super, akun yang sama-sama kita, akun basic. Nah, ini kita akan salin di sini. Salin dan edit atau duplikatkan. Nah, ini kuis ini sudah menjadi milik kita. Tinggal kita edit. Atau buat pertanyaan baru, melanjutkan. Tinggal kita edit-edit saja, edit di sini. Misalkan kita akan menambahkan pilihan gandanya, tinggal kita tambahkan. Di sini kemudian kita edit di sini. Misalkan mau ganti gambar, kategorinya tinggal ganti saja, simpan. Seperti tadi, sama. Kemudian kita simpan. Kita akan cek di kuisku atau my quiz. Nah, ini sudah punya saya. Tinggal kita berikan ke siswa sebagai kuis langsung atau diberikan sebagai PR. Seperti itu. Sangat mudah, Bapak Ibu, meringankan tugas kita. Kita mencari kuis yang sudah dibuat orang lain, baru kita duplikatkan. Jadi di sini tidak ada penggunaan hak cipta, tinggal kita copy paste. Kalaupun kita mau buat sendiri, sesuaikan dengan materi sesuai yang kita punya, kita buat di sini. Atau edit yang sudah ada. Karena ini kita basisnya game, jadi tampilannya akan seperti yang tadi kita mainkan sama-sama. Dengan ada animasi-animasi, ada musiknya,
Jadi mungkin itu bisa membuat rileks ya, bisa intinya menyenangkan, intinya kita bermain dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, sekarang cari sudah, buat sudah, mengecek ini kuisku sudah. Nah, ini yang pernah saya bikin dan saya duplikat dari kuisis punya orang lain ya, duplikat terus kemudian saya edit. Kemudian ini sudah sekarang hasil. Bagaimana kita mengetahui hasil dari pertanyaan yang sudah dijawab? Kita klik hasil di sini atau report. Nah, di sini. Misalkan nama kuisnya apa tadi? Pengenalan benda langit, ini sudah. Yang ini sudah. Yang sudah. Ini yang tadi sudah saya tugaskan sedang berjalan. Ini ada tandanya berjalan. Jadi masih belum diakhiri. Masih berjalan. Tadi baru saya tugaskan. Yang sudah pernah ini. Tadi yang kuis cak lontong ini, yang tadi saya berikan. Klik saja di sini. Ini ada keterangan live quiz. Langsung. Ini Pak Kep ini yang paling terlontong ini. Nah. Kemudian kita bisa unduh hasil ini. Skornya ini akurasi 80%. Kemudian yang kedua Ibu Mariani. Kemudian yang ketiga Ibu Ila. Nah, kita bisa simpan ini dalam bentuk PDF atau Excel. Kita unduh. Ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, atau laporan lengkap semuanya. Kita klik saja. Ini dalam bentuk PDF. Ini kalau kita print, tapi kalau kita mau simpan dalam bentuk PDF. Kemudian simpan di perangkat. Ini karena saya tidak perlu menyimpan, hasilnya seperti ini untuk laporannya. Kemudian kalau dalam bentuk Excel, akan langsung terunduh dalam bentuk Excel. Coba kita lihat. Ini sudah dalam bentuk Excel. Ini kalau dalam bentuk soal itu ini merupakan analisis soal ya. Ini nama, ini yang menjawab jawabannya. Nama-nama yang tadi ikut bergabung, kemudian jawab. Kemudian kalau kita sudah mempunyai, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mau langsung bertanya? Bapak Ibu langsung di ini saja. Di unmute. Biar nanti tidak terlalu cepat saya. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Oh, Pak Ikram. Pak Ikram, bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan penjelasan tadi sudah memang agak jelas. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini tentang pembuatan kuis tadi saat menyisipkan gambar. Ya,
yang tadinya kan Pak Evan punya saat menyisipkan gambar itu kan dalam bentuk pencarian. Misalkan kalau Ya, gambar yang sudah tersimpan di dalam laptop atau di dalam PC, terus mau menggunakan gambar tersebut, itu caranya gimana ya Pak? kalau untuk menggunakan, bentar, untuk menggunakan gambar di PC saya kok belum pernah ini. Nanti sebentar, kalau tadi pertanyaan yang tadi mana? Misalnya saya belum pernah untuk masukkan ke PC karena saya ambilnya langsung di pencarian. Kalau dalam bentuk gambar kok saya belum pernah. Misalnya kita akan memasukkan gambar. Kalau dalam PC kita akan klik di sini saja, Pak Ikram. Klik di gambar ini saja. Atau Oh ya. diseret misalkan ada gambar. Misalnya apa ya? Saya ambil salah satu gambar, bisa diseret di sini, atau langsung diklik saja. Di sini langsung akan diarahkan ke PC ini. Nah, kita cari saja. Ini tinggal simpan saja. Nah, ini sudah dari PC. Ada yang lain? Saya mungkin Pak Evan. Oh ya, Ya, mohon bagaimana? maaf Pak Evan. Saya gangguan laptop. Saya Oh, lupa saya tidak bawa cas. HP laptop mati, saya tidak sempat mempraktekkan langsung. Terus terlewat ya. juga tahap pertamanya tadi pada pertama masuk setelah masuk di Quizizcom itu. Buat email, kemudian sudah bisa masuk, terus mulai awal pembuatan quiz. Mohon diulang sedikit saja itu, saya Oh terlewat ya, di sini. buat quiz ini. Ya. Tampilan awal biasanya seperti ini. Kalau kita sudah masuk. Ibu Rita sudah masuk sampai di sini? Iya, tadi sudah di situ Pak, sudah. Nah, kalau modenya di laptop bahasa Inggris nanti akan create ini. You create ini di sini atau buat. Kita buat sendiri, quiz kita sendiri. Klik saja. Klik di sini. Masukkan judul kuisnya misalnya. Atau lainnya. Klik di sini. Nah, ini kita sudah mulai bisa membuat kuisnya dalam bentuk jawaban yang kita kehendaki jawabannya seperti apa. Oke Pak Evan, baik. Kalau sudah di situ sudah saya ikuti Ya. selanjutnya. Terima Nanti kasih. pilihan ganda, ya survei itu kalau ini tidak ada nilainya ya. Survei itu hanya pendapat nanti pertanyaan-pertanyaan tentang pendapat, misalkan apakah kamu sudah paham, kita bisa disisipkan survei ini di bagian tengah atau akhir nanti. Itu saja. Kemudian kalau tadi kita buat sendiri, kalau untuk kita mau duplikat soal yang lain, kita tinggal cari di sini. Di pencarian kita ketik kira-kira judulnya yang mau kita cari apa. Kita ketik saja, nanti akan banyak pilihannya yang pernah dibuat oleh orang lain. Misalnya bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini ada yang sampai dimainkan
sampai 13.000 kali pilihan. Sebenarnya simpel, ini hanya pengaturan di sini, hanya pilihannya sedikit saja. Hasil tadi sudah sampai hasil di sini. Kita mau mengambil hasilnya. Tinggal dicari pertanyaan mana yang kira-kira sudah dijawab. Ya, Pak Evan. Kemudian Tambahan satu terakhir, sebelumnya saya sempat mencoba sebelum hari ini meeting dengan Pak Evan, saya sempat mencoba layout. Terus saya sempat masuk mencoba beberapa kuisis yang sudah ada, mencoba menjawab termasuk yang dalam bahasa Inggris, beberapa contoh kuisis itu. Apakah kalau memang kita sudah menyimpannya pada pada kuisis ini, apa sudah langsung bisa dilihat oleh orang banyak seperti yang sudah saya lihat pada contoh-contoh beberapa, atau memang harus diupload dulu begitu? Atau bagaimana? Maksudnya kita menduplikat lain atau kita buat kita bermain langsung atau bagaimana? Punya kita. Bagaimana? Punya kita yang kita buat. Ya? Maksudnya yang kita buat terus sama dengan beberapa yang sudah ada pada Quizizcom itu yang saya coba-coba itu, apakah kan sudah ada di situ? Apakah kalau kita membuat kita punya kita dan kemudian kita simpan, apakah orang lain bisa melihat seperti yang contoh-contoh yang sudah ada, ataukah perlu kita upload dulu atau bagaimana kira-kira? Yang punya kita, Pak, karya kita. Ya, kalau kita kuisku ini sudah pernah kita simpan, misalkan di sini. Ini bisa, nah ini kan masih ada tanda draft. Saya bikin masih kosong draft. Draft ini belum terpublikasi. Tapi kalau yang ini sudah tersimpan, artinya bisa dicari orang lain. Tinggal kalau judulnya sama, bisa diambil ini. Mau diduplikasikan atau kita langsung memainkannya. Kalau langsung memainkannya, nanti kita hanya tahu hasilnya. Tapi untuk laporan, kita tidak tahu. Kita hanya tahu hasilnya, nilai saya ini, peringkat saya sudah ada di sini, sudah kelihatan. Tapi kalau kita menduplikasikannya ini, kemudian kita berikan ke siswa atau orang lain, kita akan punyai ini. Reportnya ini. Kita bisa cek di sini. Dan ini yang bisa melihat hanya kita sendiri, raport siapa saja yang pernah memainkannya. Begitu, Ibu Lita. Oh ya, baik Pak Evan, baik. Terima kasih Pak Evan. Nah, kemudian kalau kita mempunyai kuis, kemudian mau kita jadikan secara offline, kita bisa print dalam bentuk kertas, ya. Salah satu saya bentuk ini. Saya klik di sini, kita bisa print, simpan di sini, atau print di sini. Kita akan nge-print ini dalam bentuk PDF. Ini pertanyaan sudah ada. Kemudian kita menghendaki, di tempat saya jaringannya tidak bisa. Kemudian kita akan simpan ke perangkat. Saya ulangi. Simpan ke perangkat dalam bentuk PDF. Kita nanti bisa print soal-soal ini. Kalau tempat tugas yang jauh dari jaringan internet. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Kemudian kita akan menyertakan kunci jawaban. Akan ada di bawahnya kunci jawaban. Tapi kalau kita menyertakan kunci jawaban, nanti akan kelihatan. Jadi kita nanti simpannya nanti kunci jawabannya. Jawaban acak tidak perlu. Kemudian kotak centang. Ini dalam bentuk ABC-nya. Kemudian tampilkan opsi jawaban. Nah, ini.
Ini kita bisa print, kita simpan dulu dalam bentuk PDF. Ini ukurannya, ukuran apa tampilan kita sesuaikan saja. S kecil M standar, kita pakai standar. Atau mau lebih besar, bisa L atau XL. Kemudian simpan ke PDF. Misalkan saya sama kunci, misalkan. Simpan dalam PDF, bentuknya. Nah, ini. Jawaban sudah ada di kolom sendiri. Ini dalam bentuk pertanyaan. Tinggal simpan saja. Simpan di, misalkan, ini dalam bentuk PDF. Saya ini lagi. Nah, kemudian ini sudah, buat sudah, cari sudah, kuisku, hasil, kemudian kelas. Kelas ini seperti Google Classroom, tidak ada bedanya dengan Google Classroom. Kita bisa membuat kelas di sini. Tinggal kelas berapa, misalkan kelas 6. Buat tema warnanya. Wajibkan siswa untuk memasukkan alamat email. Tidak perlu. Kalau wajib, kita tulis wajib saja. Nah, baru sama seperti Google Classroom, kita berikan link atau kode untuk masuk. Salinannya di sini. Tapi ini jarang digunakan sih, karena sudah banyak yang menggunakan untuk LMS, gunakan apa? Google Classroom. Tapi kalau mau mencoba-coba, Bapak Ibu bisa ini tambahkan siswanya saja. Ini data lengkapnya siswa misalkan. Ini ada pertanyaan untuk mengatur siswa, mengatur waktu. Nanti saya ulangi lagi. Ini untuk kelas, ya. Misalkan Bapak Ibu sudah punya kelas di Google Classroom, ini mungkin tidak perlu, tapi kita tidak perlu dipakai, tidak apa-apa. Kita tinggal pertanyaan yang pernah kita buat, linknya ditaruh di Google Classroom kalau misalkan. Tapi kalau mau mencoba di sini, boleh juga. Ini kan seperti yang Office 365 atau Google Classroom, itu sama saja di sini. Kemudian ini sudah pengaturan. Nah, ini pengaturan. Tinggal kita isi data diri saja di sini. Emailnya, nomor, kemudian nama pengguna, bahasa yang mau digunakan, mengatur kata sandi. Kata sandi saya tidak ada, karena saya masuknya langsung lewat Google. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan kata sandi, bisa di sini. Ditulis saja. Tapi kalau di laptopnya sudah merasa, oh saya merasa aman, karena ini laptop saya sendiri, jadi masuknya langsung masuk lewat akun Google saja, tidak apa-apa. Jenis akun ini jangan klik ke akun student, kalau student nanti kita menjadi murid lagi. Kita keluar dari sini sudah. Ayah, mana pisau? Ini sudah, kemudian meme. Nah, meme ini kita membuat seperti kalau kita membuat stiker di WA misalkan. Nah, seperti tadi meme. Kita bisa membuat di sini benar
untuk meme yang benar atau meme yang salah, misalkan di sini. Buat baru. Kita tinggal beri nama saja. Betul misalkan. Nanti tinggal kita simpan saja. Meme yang benar, meme yang salah, kita buat saja di sini. Kita kalau punya gambar apa di laptop, ini kebetulan saya tidak punya gambar-gambar animasi yang bisa saya masukkan. Jadi lewati saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba, tinggal ini saja ditambahkan di sini. Unggah, kemudian nanti simpan. Kemudian bisa ditampilkan, nanti misalkan kita mau gambar, mau gambar saya, gambar gurunya, atau gambar muridnya, bisa juga. Tinggal dibuat di sini. Ini sudah. Yang tadi pencarian. Nah, koleksi. Koleksi ini seperti folder. Kalau dalam komputer ada folder-folder. Ini soal latihan, soal briefing as breaking, TOT-DKI. Ini karena ini folder yang saya bikin sendiri ini. Kita mau bikin folder untuk pertanyaan, misalkan kita pertanyaan untuk mata pelajaran. Kalau di SD kan ada beberapa mata pelajaran, jadi kita bikinkan folder di sini berdasarkan mata pelajaran misalnya. Kita buat koleksi, nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian kalau kita guru mapel, kita berikan folder di sini untuk per kelas, misalkan juga bisa, tinggal buat saja. Sama seperti di komputer atau perangkat, saat kita buat folder. Selanjutnya, koleksi profil ini sama mengisi profil. Mau edit foto profilnya di sini. Ini koleksinya tadi buat. Kemudian set meme itu karena saya belum pernah membuat, di sini belum ada. Buat meme, klik di sini. Ini sudah. Kemudian tadi ada pertanyaan mengatur waktu. Untuk mengatur waktu, misalkan kita akan mengatur waktu berdasarkan pertanyaan. Misalkan tadi yang saya bikin ini yang sudah saya bikin. Di sini ada keterangan waktu 30 detik. Di atasnya ada waktu 30 detik setiap pertanyaan. Kita akan edit waktunya sekarang. Klik di sini. Sebentar, belum saya klik edit. Kemudian kita akan atur di bawah ini. Biar saya tutup videonya karena agak internetnya kurang, jaringannya kurang ini. Untuk mengatur waktu berdasarkan satu pertanyaan, di sini ada jawab bawah waktu yang kita kehendaki 5 detik, 10, 20, 30, 45, 1 menit sampai 10 menit paling lama. 15 menit. Kalau 15 menit mungkin terlalu lama ini untuk pertanyaan yang jawabannya membutuhkan pertanyaan seperti bercerita. Sesuaikan saja. Kemudian karena ini bukan soal untuk ujian, jadi setiap soal tidak bisa dilewati, Bapak Ibu. Ini berbasis game, jadi setiap pertanyaan harus dijawab berdasarkan kecepatan yang
yang dijawab oleh siswa-siswa kita. Mohon izin di sini sedang ada azan, saya stop dulu sebentar.
Oh ya, maaf gangguan tadi. Unmute-nya belum. Saya ulangi ya. Ini template-nya dalam bentuk presentasi. Kita menambahkan import di sini. Kalau mengimport materi, kita hanya bisa dalam bentuk PDF. Mengimport dalam bentuk PowerPoint belum bisa di sini. Masih terbatas. Kita klik. Saya contohkan. Ini tinggal tunggu berapa halaman yang termuat di sini. Saya percepat saja. Nah, ini import akan tampil di presentasi. Nah, seperti ini. Sama seperti PowerPoint. Ini contohnya tinggal kita simpan saja. Mau diberikan gambar apa misalkan. Tinggal simpan. Nah, ini kita sudah punya satu presentasi di sini. Bisa kita bagikan atau mulai pelajaran langsung seperti tadi yang saya share pertama kali mengenal Quizzes. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di Quizzes. Setelah ini saya akan bagikan link untuk absensi juga dan untuk pengiriman tugas. Tugas cuma membuat pertanyaan yang sederhana saja. Tidak perlu yang panjang-panjang. Hanya untuk laporan saya saja. Nanti baru nanti diberikan di link, ditulis di linknya. Nanti di screenshot linknya, di screenshot dalam bentuk hasil. Bisa dalam bentuk kuisku juga boleh. Nah, ini kalau di sini sudah ada beberapa pertanyaan kuis, berarti di sini akan muncul. Tinggal ini screenshot tampilan ini. Atau difoto lewat HP juga tidak apa-apa. Baru nanti dimasukkan di link tugasnya. Atau dalam bentuk hasilnya. Ada dua pilihan. Bentuk hasilnya berarti ini. Klik saja salah satu. Nah, kemudian di screenshot. Saya bagikan linknya untuk daftar hadir. Nanti saya bagikan di grup juga. Mungkin ada teman-teman yang terlempar hari ini atau izin keluar, tadi ada beberapa. Linknya nanti ini. Nanti saya jelaskan juga linknya.
daftar hadir webinar untuk pembelajaran dan game. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu tuliskan nama. Alamat email. Kemudian alamat email pribadi dengan alamat email yang digunakan kuisis bisa sama, tidak apa. Tapi kalau menggunakan alamat email yang beda, ditulis alamat email yang untuk mendaftar kuisis tadi, akunnya di sini. Alamat emailnya apa? Kemudian ini email pribadi boleh sama, kalau memang sama, atau kalau memang beda berarti beda. Yang penting di sini akun yang untuk mendaftar kuisis. Kemudian tulis nomor WA atau nomor teleponnya, tempat tugas. Nah, ini contoh tampilannya. Nanti screenshot seperti ini, atau screenshot yang tampilan ini. Mana tadi? Nah, atau tampilan screenshot yang ini. Ada kuis, beberapa kuis yang sudah dibuat. Baru kirim. Ini sudah menandakan bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Tidak terasa sudah 2 jam ini, hampir 2 jam. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya lewat grup WA. Misalkan ada kesulitan, yang jelas Bapak Ibu cuma membuat soal minimal 5, boleh 10 kalau mau ditambah boleh 10, tapi minimal 5 saja. Yang sederhana saja, tidak perlu yang panjang-panjang atau panjang lebar, ya. Nanti akan ditambah kali tinggi lagi, ya. Jadi sederhana saja, kita mencoba dari 0, ya. Kalau yang belum, tapi kalau yang sudah terbiasa, mungkin tidak masalah, dilanjutkan saja, mencoba dieksplor lagi, karena kita basisnya adalah kuisis itu adalah game untuk bermain siswa, edukasi, ya, edukasi game untuk memberikan pertanyaan, tapi ada sistem perankingan, bukan untuk meranking oh ini yang pintar atau yang kurang, nilainya kurang, ini jadi anak bodoh, bukan, tapi hanya sekedar permainan edukasi yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan, boleh pertanyaan apa saja di sini. Atau kalau mau ada tanya-tanya tentang di luar ini, tentang apa, kira-kira aplikasi apa saja yang bisa kita pakai, boleh. Taif, daftar hadirnya sudah harus sama screenshot hasil pembuatan kuisis ya? Ya, sekalian itu. Nanti tidak harus sekarang, Bu Lita. Oh ya, boleh. Ya, siap-siap. Tapi ini ada apa? Jatah waktu sampai tanggal 4, jadi boleh ya. besok. Ya. Seperti yang kemarin saya bagikan di grup family itu, Ibu Rita, saya minta tolong untuk isi itu salah satu bagian tugas saya juga kemarin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bagikan di teman-teman atau di grup, nanti sambil bantu
sambil bantu untuk menjawab. Oh iya, Nanti hasilnya baik. dibagikan di grup atau kalau misalkan kita buat pertanyaan pelajaran, boleh langsung ke siswa juga boleh, terserah Bapak Ibu masing-masing nanti. Tinggal linknya nanti ada di situ. Nanti saya bagikan linknya tadi.